nyata dilakukan di luar platform Merdeka Mengajar. Artinya kita harus membuat dokumen tersebut melalui berbagai aplikasi seperti Google Workspace, kemudian bisa dengan Canva, PowerPoint, seperti itu. Pastinya Bapak Ibu sudah paham ya. Kemudian pastikan sudah mengubah dokumen tersebut ke dalam format PDF sebelum mengunggahnya ke lembar aksi nyata. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa melengkapi lembar aksi nyatanya. Jika sudah melakukan aksi nyata dan menuangkan ke dalam dokumen tertulis, kita dapat mulai melengkapi lembar aksi nyata yang terdapat di platform Merdeka Mengajar. Lakukan langkah-langkah di bagian melakukan aksi nyata dan ikuti langkah berikut. Pilih aksi nyata di halaman salah satu topik pelatihan mandiri yang telah kita pelajari semua modulnya. Kemudian klik salah satu pilihan aksi nyata yang telah disiapkan untuk menentukan aksi nyata yang ingin kita lakukan, lalu klik tombol selanjutnya. Kemudian klik tombol mulai di bagian lengkapi lembar aksi nyata agar kita dapat diarahkan ke halaman konfirmasi. Klik tombol aksi nyata sudah dilakukan untuk mengkonfirmasi bahwa kita benar-benar melakukan aksi nyata dan menuangkannya ke dalam dokumen tertulis berbentuk PDF, lalu klik tombol ya, kemudian lanjut. Seperti itu, Bapak Ibu pasti sudah paham ya untuk hal ini, karena sampai saat ini alur mengerjakan aksi nyata itu masih sama, walaupun topiknya juga sekarang sudah bertambah banyak. Kemudian pentingnya membuat aksi nyata yang menarik dan informatif untuk pengaruh positif. Aksi nyata yang menarik dan informatif dapat menginspirasi para peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran. Pembelajaran berkesinambungan, menariknya aksi nyata akan membantu siswa memahami konsep-konsep pembelajaran dengan lebih baik dan mendorong mereka untuk terus belajar di lingkungan kelas. Kemudian penyampaian informasi yang jelas, ini aksi nyata yang informatif akan membantu siswa memperoleh pemahaman yang kuat terhadap materi yang disampaikan, menghindari kebingungan dalam proses pembelajaran. Untuk langkah-langkah membuat aksi nyata yang menarik dan informatif, Bapak Ibu bisa mengidentifikasi tema. Pertama, tentukan topik yang relevan dan menarik bagi peserta didik untuk dikonversasikan ke dalam aksi nyata. Kemudian riset yang mendalam, lakukan riset untuk memastikan bahwa konten yang disampaikan informatif, benar, dan relevan dengan tema yang telah dipilih. Kemudian partisipasi siswa, melibatkan siswa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi aksi nyata akan meningkatkan rasa kepemilikan siswa atas proses pembelajaran. Nah, untuk topik pelatihan mandiri ini sudah banyak sekali nih topiknya. Ini kemarin muncul baru membaca dengan fonik, kemudian semangat guru 3, pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, kemudian rapor pendidikan sebagai sumber data perencanaan, diferensiasi dalam pembelajaran ini yang saya SD, kalau SMP di sini juga ada SMP, PAUD juga ada PAUD nantinya. Kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kemudian Merdeka Belajar, profil pelajar Pancasila, transisi PAUD SD, kemudian ini transisi PAUD SD 1, penguatan di awal tahun ajaran baru, kemudian transisi PAUD SD 2, penguatan melalui pembelajaran yang menyenangkan, kemudian perencanaan berbasis data di satuan pendidikan, kemudian kurikulum merdeka yang ke-13, perencanaan berbasis data, ini ada identifikasi, refleksi, benahi, kemudian ada refleksi diri, 14 disiplin positif, yang ke-6 bimbingan dan
konseling